nahan diri tidak nyakiti orang itu bentuknya dua. Yang pertama, kaful adal jawarih adh-dhahirah. Ya, nahan tidak nyakiti orang secara fisik. Tidak nempeleng, tidak nendang. Tidak nempeleng, tidak nendang, cuma nenggor saja. Mobilnya akhirnya nabrak. Ya sama aja, itu namanya nyakiti gitu ya. Nyakiti. Ya, fisik tidak boleh, orang Islam tidak boleh. Saya tidak tahu pakai, kelihatannya kita harus lebih gencar lagi ngajari anak-anak kita, tetangga-tetangga kita tentang jeleknya mendolimi orang. Karena hari ini semakin brutal, ya, anak-anak itu semakin brutal. Mereka membuat geng motor, terus malak sana sini, nyuri sana sini, ini apa-apaan gitu. Kasihan ini anak-anak orang Islam ya, harus digerakkan lagi, musola-musola itu harus dihidupkan lagi, remaja masjidnya ya, cuma memang masih pandemi repot ya, mau digerakkan kumpul belum bisa, malah mereka kumpul sendiri gitu ya, kumpul mau ajak ngaji, kita mikir social distancing, ternyata mereka sudah kumpul sendiri, tidak social distancing. Repot anak-anak. Kadang-kadang itu antar desa masih tawuran, saya bingung. Kadang-kadang di Jakarta masih tawuran. Saya gimana? Katanya udah modern, kok peradabannya sih primitif. Itu loh ya. Kan itu paradok. Katanya orang modern itu civilized. Orang civilized itu well educated, sudah terdidik. Orang terdidik itu ya tidak gampang marah, berpikir rasional. Lu ini tawuran, wah ini kayaknya ada yang aneh. Jangan nyakiti orang secara fisik. Rasulullah itu tidak pernah memukul hewan sekalipun seumur hidup. Kalau nyamuknya yang tidak mau dekat Rasul. Jadi Rasul tidak perlu bunuh gitu ya. Loh, kalau kita ya kita bunuh Pak. Saya kalau ada nyamuk ya dimatiin gitu. Ada tikus ya dimatiin. Ada ular ya dimatiin. Itu hewan-hewan yang oleh Rasulullah memang suruh matikan ya. Tapi Rasul tidak mukul. Ada kucing yang enggak dipukul ya, enggak dipukul. Tapi itu ikannya dimakan. Semua makanan kita yang diambil oleh hewan maupun orang itu masuk sedekah. Cuma sedekah yang enggak enak, soalnya sambil dikejar. Kucingnya sambil dikejar, ya sedekah kok ngejar. Sedekah kok ngejar. Termasuk barang dicuri itu sedekah sebenarnya. Jadi karena itu para ulama ahli tasawuf itu selalu mengingatkan, kalau kamu udah kecurian, kehilangan, yang ridho, yang ikhlas. Karena kamu kalau tidak ikhlas, kamu kehilangan dua. Pertama barangnya hilang, kedua pahalanya hilang. Gitu loh. Jadi kalau barang sudah hilang, hati-hati, tinggal satu. Pahala jangan sampai hilang. Pahala jangan sampai hilang. Jadi kalau misalnya pulang sandal hilang, itu sampean jangan marah. Katanya ngaji ternyata ini, jangan begitu, sudah ikhlaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya pahalanya tidak hilang. Yang kedua, kaful qalbi min su'idh dhanni. Nahan hati jangan sampai jatuh berprasangka buruk kepada orang lain. Masya Allah. Itu termasuk nyakiti. Bayangkan Pak, ulama kita itu saking halusnya, Islam ini saking bersihnya, sampai kita punya perasaan buruk ke orang saja, itu sudah jadi persoalan. Tumben ngaji, nggak pernah ngaji, minta maaf. Kan dia nggak tahu, dia nggak tahu. Ya paling enggak kalau dia nggak tahu, sampean harus tobat ke Allah, ya, tobat ke Allah, nangisi,
kesalahan itu. Orang kok gak matching, mosok kopiahnya hijau, bajunya kuning, sarungnya biru, kayak manuk kodang. Sampai itu ngapain hatinya? Pakai nilai-nilai orang, enggak disuruh menilai, itu loh ya. Udah gitu sambil pakai itu ya apa, sebelum ngaji sampean udah nyoret-nyoret hatinya sendiri. Nyoret-nyoret hatinya sendiri. Udah repot. Ya. Nggak usah suudon, biarin orang wis terserah orang, gitu ya. Nggak usah dipikirin orang. Ya sudah biarin. Kalau Bapak melihat yang tidak benar, bisa dinasehati, Bapak nasehati. Ya. Kalau tidak mungkin menasehati, doakan. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah anak-anak itu tidak genjerang-genjreng, kejang-genjreng. Hai, waktunya sholat, tidak sholat, Masya Allah. Ya. Kalau bisa menasehati, bagus. Nah, kasih kacang sambil diomongin, ya, kacang. Jangan ngomong dulu, kasih kacang saja. Besok kasih kacang lagi. Besok baru 3 kali. Kalau bisa ini ya, kalau pas adzan saja itu berhenti dulu. Berhenti pas adzan saja. Ya gitu dong. Jadi orang menasehati itu lihat momen. Ngetik ini tidak bisa kalau tidak on, itu loh ya. Nah biasanya kalau kita itu mau ngasih saran ke orang itu lupa, belum di-onin udah diketik. Pikiran anak belum siap nerima nasihat, pikiran orang itu belum siap nerima nasihat, kita udah nerocos, ya gak masuk, gitu loh ya, ya gak masuk, tinggal capeknya. Akhirnya udah dibilangin kayak gitu masih saja belum dengar. Dan memang dia belum sempat dengar kok. Belum siap dengar kok. Belum siap dengar. Ya harus ngerti kita itu. Harus ngerti, harus anak masing-masing anak itu gayanya beda-beda. Bapak yang sudah lebih sepuh dari saya pasti paham. Kita punya anak 5, 5-5-nya modelnya beda. Gitu ya. Yang satu dibentak nurut. Yang satu dibentak malah berhenti, gitu ya. Malah nggak jalan. Itu loh ya. Jadi macam-macam kita harus ngerti bagaimana cara mendekati apalagi masyarakat. Gitu. Jangan suudzon ke orang dan itu bahaya. Jangan suudzon. Nah, saya mau lanjutkan sedikit dengan persoalan ini. Terkait dengan tidak boleh menyakiti orang lain, termasuk apalagi mencaci maki, Pak. Suudzon saja tidak boleh. Ya termasuk ke pemerintah, ya, termasuk pemerintah. Kalau kita tidak punya data valid, jangan jelek-jelekin RT, RW, gubernur, presiden. Oh, datanya sampean nggak jelas. Apalagi itu hoax semua. Apa dikira teriakan caci makian kita itu besok tidak ada hitungannya di hadapan Allah? Itu ada hitungannya, itu ada hitungannya. Menarik kita perhatikan apa yang dijelaskan Rasulullah tentang perkembangan zaman di dalam Sahih Bukhari hadis ke 6557 kalau kita pakai Maktabah Syamilah. Itu ada kisah tentang Hudzaifah bin Al-Yamani, sahabat Rasulullah yang paling ahli akhlak. Beliau itu mengatakan, manusia, orang-orang itu nanyai Rasulullah semua tentang kebaikan. Ya. Sedangkan aku akan bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Karena aku takut keburukan itu menimpa diriku. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Wahai Rasulullah, kita dulu itu jahiliyah, ya, jahiliyah semuanya.
dan dalam keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Allah telah memberikan karunia Nabi Muhammad dan kemudian berubah menjadi baik semuanya. Pertanyaannya, fahal ba'da hadza al khair minasyarr min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada zaman yang buruk? Setelah kamu benahi semuanya jadi soleh, solihah, sudah baik semua orang-orang ini, akan ada tidak keburukan setelah ini? Rasul menjawab, na'am, ya ada. Wahal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan lagi? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, setelah buruk ada kebaikan lagi. Buruk setelah kebaikan, setelah Rasulullah meninggal, ada banyak orang yang ngaku nabi, termasuk Musailamah al-Kadzdzab. Keburukan muncul, tapi dihabisi semuanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahsy yang menombak Hamzah waktu di perang Uhud, beliau balas. Karena Wahsy itu, Pak, Rasulullah itu orang yang paling sabar. Tapi kalau beliau itu, Wahsy kan terus masuk Islam. Kalau beliau itu lagi ceramah begini, terus Wahsy ada di depan, Rasul tidak sanggup. Kata Rasulullah, Wahsy, kamu jangan di depan saya, kamu di belakang saya. Setiap saya ngelihat kamu, saya masih ngelihat Hamzah. Oh iyalah, gimana? Oh, Wahsy nombak paman yang paling disayang Rasulullah. Maka kemudian kamu di belakang. Begitu Wahsy di belakang, Wahsy itu nangis, Pak, di hatinya. Ya Allah, kayak apa dosaku bunuh orang yang paling disayang oleh nabiku. Terus dia sumpah, demi Allah, aku akan bunuh musuh yang paling dibenci Rasulullah. Siapa itu? Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Maka itu diancam benar. Begitu periodenya Abu Bakar, muncul nabi, ditompak oleh Wahsy. Impas. Wahsy waktu kafir bunuh orang yang dicintai Rasulullah, waktu Islam membunuh orang yang dibenci Rasulullah. Itu Wahsy. Selesai. Apakah setelah periode buruk ini ada kebaikan? Ya, periodenya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi begitu masuk Sayyidina Ali, kemudian Rasul menjawab di situ itu. Qala na'am wa fihi dakhun. Ya, akan ada periode baik setelah buruk, tapi waktu itu sudah ada asap. Ada kabut kebenaran. Kebenaran yang diliputi kabut. Terus Hudzaifah nanya, "Wa ma dakhunu?" Apa kabut itu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ya'rifu minhum wa yunkiru. Kabut itu adalah sekelompok orang yang mengambil petunjuk dari Quran tidak melalui model petunjuknya Rasulullah. Mengambil hidayah tapi tidak seperti hidayahku, kata Rasulullah. Ta'rifu minhum, kamu kenal orang-orang itu. Kenal orang-orang itu, karena itu dari bagian sahabat juga. Wa tunkiru, tapi nanti kamu akan ingkar ke mereka. Siapa ini? Ini kelompok Khawarij yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Jumlahnya ada yang menyebut 7.000 awalnya, bahkan akhirnya sampai sekitar 25.000. Mereka memproduksi keyakinan sendiri yang berbeda dengan doktrin keyakinan yang dijelaskan Rasulullah dan sahabat. Mereka membuat analisis sendiri terhadap Quran yang berbeda dengan cara berpikirnya para sahabat mayoritas. Tiba-tiba mereka mengatakan, Ali ini dalam peristiwa perdamaian Tahkim telah melanggar syariat Nabi Muhammad. Kenapa Ali mau berdamai pada saat kelompok Muawiyah mengangkat Quran dengan tombaknya?
Padahal berdamai dengan mengangkat Quran di atas tombak, tidak ada Quran dalilnya, tidak ada hadisnya. Bid'ah, dolalah, finnar. Berarti Ali ini sudah berhukum tidak dengan hukum Allah. Berarti Ali dan Muawiyah ini berarti sudah tidak bersyariat Islam. Berarti kalau tidak berhukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Berarti kalau sudah menggunakan hukum tidak menggunakan hukum Allah, kafir. Berarti Ali sudah kafir, berarti Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Kalau kafir, halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh dibunuh, disiapkan 4 pembunuh. Cuma Muawiyah tidak ke masjid, Amr bin As tidak ke masjid, waktu subuh yang dipilih, Abu Musa al-Asy'ari sakit, Sayyidina Ali ke masjid. Sayyidina Ali kalau sudah sholat, dunia hilang. Orang di depannya juga tidak akan kelihatan. Sayyidina Ali kalau udah sholat, batin masuk ke Allah. Anak panah dicabut gak terasa kok. Dan tahu kalau ngadepi Sayyidina Ali di luar sholat, ya tidak bisa dikalahkan. Sayyidina Ali ahli tempur, singa padang pasir, ditunggu sholat. Begitu Sayyidina Ali sholat, bangkit dari rukuk kedua, Sayyidina Ali langsung dibacok kepalanya dari depan pakai pedang, pecah kepala Ali. Tapi tetap sholat, meskipun darah mengucur tetap sholat saja, menyelesaikan sholat. Selesai itu tidak kuat, Sayyidina Ali mundur. Hasan jadi imam, sholat dalam keadaan berdarah-darah, makmum ke imam Hasan. Selesai dipangku oleh Hasan, dipangku oleh Hasan. Terus Ali melihat siapa yang bunuh aku. Ibnu Muljam, orang Khawarij, hafidhul Quran, qaimul lail, shaimun nahar, hafal Quran, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah. Kalau akidahnya melenceng, rusak juga orang itu. Jangan ketipu cuma dari jumlah ibadahnya. Nanti dulu itu akidahnya apa? Akidahnya selamat enggak? Gitu ya. Jangan karena dia senang dengan Quran, nanti dulu ini model mana ini? Model mana ini? Itu loh ya. Jelas enggak ini silsilah Qurannya kemana, ke kiai siapa? Itu harus jelas. Itu loh ya. Harus jelas. Jadi ini harus tahu kita, ya, harus tahu. Kelompok inilah yang menjadi kelompok radikal pertama di Islam. Orang ini ditandai dalam sikap keberagamaannya tekstualis, keras, sumbu pendek, mudah marah. Terus apa bapak kira, ibu kira ini selesai pada periode Sayyidina Ali terus enggak, ini terus sampai menjadi organisasi, hampir menjadi negara di India. Panjadaman dulu kalah di India, tapi tidak berhasil, tapi terus punya murid. Akhirnya muncullah aliran-aliran keras seperti sekarang ini, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada teroris-teroris. Itu kalau dilacak doktrin-doktrinnya sama. Pemerintah Indonesia tidak pakai syariat Islam, berarti ini tauhid, berarti pemerintah ini pemerintahan tauhid. Disebutlah nama presiden itu tauhid, tentaranya itu tauhid, polisinya itu ansarut tauhid. Kalau begitu halal darahnya, buat bom, ngebom sana sini. Sama ini Khawarij modern ya begini nih. Masalahnya yang begini nih yo laku. Anak-anak kita yang ngajinya tidak benar itu kena. Karena dia diiming-imingi surga, daripada kamu dosanya banyak, sudah ngebom langsung dapat bidadari mbahmu.
enaknya bidadari enggak bener gitu. Ini bahaya. Yang baru yang sekarang ini Rasul sudah ngomong, Pak. Apa setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Ini kata Rasul. Ya. Fahal ba'da dzalika la khairun min syarr? Qala na'am. Ya kata Rasulullah, nanti akan ada keburukan setelah kebaikan zaman sahabat itu. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Apa kata Rasulullah? Dakwah yang menyeru kepada neraka jahanam. Nanti akan banyak ustadz-ustadz tambah akhir zaman akan ada orang-orang yang kampanye atas nama agama, tapi seruannya itu sebenarnya ke neraka, kata Rasulullah. Man ajabahum ilaiha, siapa yang menerima ajakan mereka, qadhafuhu fiha, dia terjerumus ke neraka. Tuh Rasulullah, bukan saya. Hadisnya Sahih Bukhari. Ya, hadisnya Sahih Bukhari. Qultu, kemudian aku nanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Beritahu saya ciri-ciri mereka itu. Untung Hudzaifah ini memang keren, Pak. Dia tetap bisa ngejar. Kalau kita yang nanya Rasulullah, tidak akan muncul pertanyaan ini. Ini orang ma'rifat juga. Dia nanya, Rasul, beritahu saya ciri-cirinya mereka itu seperti apa? Kata Rasulullah, qala hum min jildatina. Mereka itu dari kulit kami, kata Rasulullah. Mereka keturunan kami. Mereka itu anak-anak kita. Orang Islam sendiri, bukan non-muslim. Wa yatakallamuna bi alsitatina. Mereka bicara dengan bahasa kita. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai Quran, bisa pakai hadis. Qultu. Fama ta'muruni in adrakani dzalika. Kemudian aku bertanya ke Rasulullah, apa yang kamu perintahkan padaku kalau aku ketemu zaman itu? Qala, Rasulullah kemudian memberitahu, talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Tetaplah kamu, senantiasalah kamu bersama mayoritas umat Islam dan pimpinan-pimpinan mereka, ulama-ulama mereka. Jangan ikut kelompok-kelompok kecil, ikut kelompok mayoritas. Selamat sadar. Karena Rasulullah udah pesan, kalau ketemu dai-dai yang provokatif, jangan diikuti. Cuma kan kita repot, Pak. Kadang-kadang pengajian itu kalau enggak marah-marah ustadznya itu enggak keren. Gitu loh ya. Dua biasanya yang dicari orang-orang itu. Kalau enggak lucu, marah-marah. Itu yang laku ustadz itu. Gitu loh ya. Tapi kalau ustadz main ilmu, benar-benar ngaji, enggak kuat. Ya, akhirnya ke bawah semua. Ke bawah semua. Itu bahaya. Akhir zaman tambah ke sana. Tambah ke sana karena Rasul sudah menunjukkan itu. Kata Rasulullah, kalau itu terjadi ikut mayoritas. Bisa jadi Bapak terus ngomong begini, mayoritas yola di Indonesia. Udah jelas yang mayoritas itu NU atau Muhammadiyah. Yang jelas yang paling mayoritas ya NU dulu. Katanya teman-teman itu yang NU itu kalau guyonan. Memang orang NU itu berapa jumlahnya di Indonesia? Banyak. Hitung aja pokoknya ada orang sarungan itu NU. Padahal orang Bali juga sarungan. Ya Allah, itu guyonannya. Nah, maksud saya apa yang dibawa oleh ulama Wali Songo itu Islam ideal, Pak. Itu Islam istimewa. Itu Islamnya Rasulullah. Ya, mudah minggu depan saya mau bongkar tentang Wali Songo, biar jenengan tahu siapa mereka. Itu bukan ulama kacangan, itu ulama kelas internasional semua. Datang ke sini itu bukan niat dagang terus, bukan. Indonesia ini udah Nusantara ini disurvei dulu. Yang mensurvei itu Ibnu Battuta. Itu perintah dari Turki Utsmani. Memang ada proyek Islamisasi serius di sini. Gitu loh ya.
dibaca, oh di sini Islamnya belum ini, dikirimlah the bestnya wali, itu loh, ulama top-top yang tidak punya cuma ahli ilmu dohir, ilmu batin juga masuk ke sini. Jadi kita beruntung, dan mereka ini keturunan Rasulullah semua yang datang itu. Maulana Malik Ibrahim, nanti kita jelaskan nasab-nasabnya, silsilahnya, keturunannya. Kita akan tahu semuanya keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah. Jadi jangan minder jadi orang Islam Indonesia itu. Maka kalau dikatakan bahwa Islam Indonesia, karena belum ada Indonesia jadi Nusantara. Islam Nusantara itu the best. Gitu loh ya. Nggak usah ragu itu. Gitu loh ya. Maka kalau kemudian dikatakan Islam yang di Arab sekarang ini, itu baru terjadi setelah tahun 58 pasca Perang Dunia Kedua. Fenomena Islam model begini ini yang Wahabi Salafi. Sebelumnya enggak gitu. Sebelumnya tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah bermadhab. Itu loh, bermadhab. Jadi harus ngerti fenomena ini.